Tafsir Al-Azhar, pengantar juz 2. Pengantar juz 2, juz yang kedua dari Al-Quran ini masih saja dalam lingkungan surah Al-Baqarah atau lembu betina. Sebagai lanjutan dari pangkal surat di juz 2 ini, masihlah diutamakan pembentukan masyarakat muslim. Sebab masyarakat muslim itu telah ditentukan oleh Allah akan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dan untuk memenuhi tugas yang berat itu, dimatangkanlah terlebih dahulu akidah atau kepercayaan yang akan menjadi pegangan hidup. Di juz pertama panjang lebar diterangkan bagaimana tempelak-tempelak Allah kepada Bani Israel dan cerita di sekitar kehidupan dengan kekufuran mereka serta keingkaran mereka terhadap Rasul Allah yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dengan mengambil bandingan dari segala kisah Bani Israel itu, mengerti sendirilah kaum muslimin yang masyarakatnya tengah dibentuk itu bahwa janganlah mereka meniru sikap hidup yang buruk dari Bani Israel itu. Kadang-kadang teguran itu ditegaskan sekali sebagai tersebut di dalam ayat 108. Apakah kamu akan menanya kepada Rasul kamu sebagaimana ditanya Musa tempo dulu? Segala rintangan dan cenung serta tekanan-tekanan baik dari ahlu kitab maupun dari kaum yang masih musyrikin atau dari kaum yang munafik telah disanggah dan disambut semuanya. Latar belakang dari perangai-perangai buruk mereka telah dicela. Bagian akhir-akhir dari juz pertama diterangkanlah dari hal Nabi Ibrahim dengan segala perjuangannya. Berbagai ujian telah didatangkan Allah kepada Ibrahim dan dia telah dapat menggenapi atau mengatasi segala ujian itu. Setelah dia lulus dari ujian, diangkat Allah lah dia menjadi imam bagi manusia. Lalu diterangkan apakah inti ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, yaitu agama Hanifan, Musliman, lurus menuju Allah dan menyerahkan jiwa raga sepenuhnya kepadanya. Bukanlah ajaran Ibrahim itu agama yang bernama Yahudi, sebab Yahudi diambil dari nama salah seorang putra Nabi Yakub bernama Yahuza. Padahal Yakub adalah cucu Ibrahim, bukan pula agama Kristen atau Nasrani. Sedangkan nama Kristen itu baru ada sesudah Isa Al-Masih sendiri meninggal dunia. Agama Ibrahim adalah agama Islam yang berarti penyerahan diri kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Penganut paham itu diberi nama Muslim, artinya orang yang menyerah. Sesudah itu dilanjutkan cerita asal mula beliau diperintahkan Allah mendirikan Ka'bah yang di Mekah itu, dibantu oleh putranya Ismail sebagai mana beliau berdoa agar tempat yang telah dibukanya itu diberi berkat oleh Tuhan. Beliau pun berdoa agar kelak kemudian hari dari anak cucu keturunannya di Mekah itu timbul seorang Rasul untuk menuntun mereka. Kemudian itu ujung kisah sampailah pada persediaan hendak mengambil kiblat kepada tempat yang asli, yaitu Masjidil Haram sebagai rumah ibadah kepada Allah yang Maha Esa, yang paling pertama di dunia ini. Dari hal peralihan kiblat itu dimulailah pada juz kedua ini. Di pangkal juz kedua ini sudah diterangkan dengan jelas bahwa kiblat dikembalikan ke Mekah, bukan lagi ke Baitul Maqdis. Di sana diterangkan salah satu sebab yang penting, yaitu karena maksud Allah ialah menjadikan umat Muhammad ini ummaton wasaton, ummatan wasaton, umat yang di tengah, untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia, penyambung zaman lampau dengan zaman depan, terletak di antara timur dan barat. Di ayat-ayat ini dijelaskan juga bahwa setiap umat mempunyai ciri khasnya sendiri. Dengan cirinya yang khas itulah dibentuk pribadinya.
Dia berkiblat sendiri. Dia mempunyai satu kepercayaan atau akidah yang jelas dalam hubungan di antara pencipta alam dan alam itu sendiri, dan insan di sekeliling diri, serta pengertian tentang hidup dan pribadi sendiri. Dan dia pun mempunyai ibadah, cara menghubungkan diri dengan Allah yang berupa sholat, puasa, zakat, dan haji, yang lain dari yang lain. Di dalam juz kedua ini mulai diterangkan apa arti perjuangan. Perjuangan dengan harta dan jiwa, perjuangan menegakkan keyakinan dan kebenaran, kesediaan taat yang mutlak kepada Allah, walaupun untuk itu jiwa sendiri, walaupun mati tantangannya, maka mati yang demikian dinamai syahid. Dengan membaca ayat-ayat pada juz kedua atau bagian kedua dari surah Al-Baqarah dan mengikutinya dengan saksama, nyata sekali bagaimana umat ini dibentuk. Umat ini dengan berpindah ke Madinah telah mulai menegakkan pribadinya. Mereka tidak lagi menegakkan keyakinan dengan sembunyi-sembunyi sebagaimana di Mekah dahulu. Mereka telah diberi Allah karunia dapat menegakkan daulah kekuasaan. Mempunyai daerah yang mulanya sempit saja sekedar kota Madinah, kemudian meluas dan meluas lagi dalam masa 10 tahun. Dan di tahun ke-8 sesudah hijrah itu, Mekah pun dapat ditaklukkan dalam membangun negara ke dalam, menyerbu musuh keluar, ataupun menangkis musuh yang akan merebut kembali kemerdekaan itu. Dalam menghadapi semuanya itu, masyarakat ke dalam terus diperkukuh. Di saat-saat yang penting wahyu ilahi datang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu itu kepada umat, lalu dijadikan undang-undang dan diamalkan dengan taat. Maka bertemulah di dalam juz kedua ini peraturan puasa, peraturan wasiat, hukum berperang di bulan-bulan suci dan di Masjidil Haram, perintah mengerjakan haji, bahayanya minuman keras dan perjudian, dan peraturan berkenaan dengan membentuk rumah tangga, tentang kawin, talak, rujuk, iddah, sampai kepada meminang, sampai pada cara bergaul suami istri. Semuanya itu peraturan yang selalu berpokok dan berpangkal daripada akidah dan hubungan takwa kepada Allah. Segala pahit getir yang ditempuh dalam menegakkan masyarakat muslim diterangkan pada juz kedua ini, tidak kurang hebatnya dari juz pertama. Hambatan dari ahlul kitab masih tetap dibayangkan. Keingkaran kaum musyrikin masih tetap dijelaskan. Dan munafik masih tetap menggerutu di dalam kelam. Tetapi kepada muslimin diperintahkan supaya jangan ragu-ragu mengikuti Islam. Kalau sekali telah masuk dan mengakui akidah ini, janganlah masuk separuh-separuh, bahkan masukilah seluruhnya dan ambillah dia jadi pegangan dalam seluruh segi kehidupan, dan jangan dituruti langkah-langkah yang digariskan oleh setan. Ayat 208. Bahkan diterangkan lagi bahwasanya hendak masuk surga tidaklah semudah yang disangka oleh orang yang lemah pribadinya. Jalan ke surga tidak bertabur kembang. Seorang yang ingin masuk surga hendaklah tahan menderita kesusahan, tahan menderita kemelaratan, bahkan sampai diguncangkan dan digempakan. Sehingga kadang-kadang dari hebatnya guncangan itu sampai Rasul sendiri dan orang-orang yang beriman mengeluh, menuntut kepada Allah. Mana dia janji Allah itu? Ayat 214. Ujung ayat menerangkan bahwa kalau keadaan sudah sampai demikian rupa, itulah alamat bahwa pertolongan telah dekat. Di ujung juz bertemulah suatu kisah praktik dari perjuangan menegakkan iman dan akidah, yaitu sejumput rentetan kisah Bani Israel lama sesudah Musa meninggal di bawah pimpinan seorang nabi mereka. Mereka telah menderita tindasan yang tidak tertahankan lagi